Halo Sobat YouTube semuanya. Tentunya Sobat melihat di belakang saya kosong. Semua produk di Kaos Loja sudah kosong, sudah habis terjual. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat YouTube yang sudah bertransaksi di Kaos Loja tanpa nawar sama sekali. Pengen tahu bagaimana rahasia sukses saya menjual produk-produk thrifting? Tonton terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube yang dermawan. Selamat datang di channel YouTube Cuci Hermawan, di mana channel ini merupakan tempat sharing, tempat berbagi ilmu tentang dunia bisnis, marketing, dan juga thrifting. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat YouTube yang sudah subscribe channel Cuci Hermawan ini dan sudah memberikan komentar-komentarnya, sharing ilmunya, dan juga memberikan like kepada video-video yang saya upload. Banyak banget yang sudah masuk, baik komentar atau DM Instagram atau ada yang langsung masuk ke WhatsApp ya. Mohon maaf kalau ada beberapa DM atau WA yang belum saya balas, mohon diingatkan. Banyak banget yang nanyain tentang, Kak, bagaimana sih cara saya memulai bisnis thrifting, atau bagaimana saya menjual produk-produk thrifting. Dan yang paling banyak adalah, Kak, berapa sih harga bal? Kak, berapa sih harga kaos ini? Berapa sih harga paketan? Saya kasih tahu nih ya, ini rahasia kita berdua. Jadi kalau harga bal itu rahasia sebenarnya ya, dan tidak bisa dipublikasikan. Tapi di video ini saya akan kasih tahu beberapa harga-harga bal. Ini buat patokan aja ya. Oke, jadi tonton terus videonya. Kalau ngebahas thrifting itu tidak afdol rasanya kalau kita tidak membahas tentang bal atau brand kepala, badan, kaki gitu ya. Kita mulai dari bal. Apa itu bal-balan? Jadi bal-balan itu merupakan produk-produk second atau produk-produk bekas atau juga produk-produk bekas outlet di luar negeri, khususnya Jepang atau Korea, yang dikumpulkan dalam satu bal lalu diekspor ke Indonesia. Pasti dong isinya beda-beda, tidak ada yang sama antara satu bal dengan bal yang lain meskipun kodenya sama. Misalnya nih, kaos Sumo 38R, kita beli dua, pasti isinya itu beda-beda. Ada yang mungkin isinya ini lebih branded, ada lagi yang isinya mungkin yang zong, kita nggak tahu. Itulah namanya bal-balan. Jadi kita seperti beli kucing dalam bal. Seperti itu. Dan kalau ada yang tanya, Kak, harga bal-balan itu berapa? Nah, ini untuk patokan aja sebenarnya ya. Kalau misalkan perkaosan nih ya, perkaosan harga bal dari yang Korea itu harganya 10 jutaan ya, sekitar segitu. Terus kalau yang dari Jepang itu harganya berapa? Yang Sumo 38R ini berkisar sekitar harga 18 jutaan. Oke, harga segitu tentunya bisa naik, bisa turun. Bagaimana kondisi pasar di dunia thrifting? Bagaimana kalau sweater? Oke, kalau sweater, harga yang sweater Korea atau Jepang itu pokoknya sekitar harga 8 juta ya. Sekitar segitu pokoknya. Jadi kalau misalkan dapat harga yang lebih murah atau yang lebih mahal, ya itu tergantung kondisi pasar. Mungkin pasarnya emang lagi rame bal-bal Jepang atau bal-bal Korea. Kayak waktu itu nih lagi rame produk-produk pencoat ya kan, itu kan adanya di bal Korea. Jadi kan bal-bal Korea jadi naik ya kan, jadi melambung tinggi harganya. Dan bisa juga lebih turun lagi nanti ke depannya. Gimana pasar pokoknya ya. Itu sebenarnya permainan pasar dan juga gimana kita aktif untuk mengikuti dunia thrifting ini. Terus isi bal itu apa aja? Jadi gini, di dalam bal itu yang saya tahu tentunya mungkin berbeda pendapat dengan orang lain. Jadi biasanya saya bagi dalam 3 bagian ya dalam produk bal itu. Misalnya saja kita akan bongkar bal sweater. Di dalamnya isinya ada istilah, ada brand kepala, brand badan, dan brand kaki, dibagi 3. Dan ada juga yang terakhir adalah yang produk reject atau produk yang tidak layak jual. Brand kepala apa aja? Oke, brand kepala itu misalnya saja adalah kalau yang dari Korea itu ada Dickies biasanya, Adidas, Nike, New Balance, atau juga hoki-hoki ini bisa dapat Carhartt gitu kan, atau Stussy. Tapi biasanya brand-brand yang kayak gitu biasanya sih ada di bal Jepang. Terus brand badannya seperti apa, Kak?
Brand badan itu seperti brand-brand fashion seperti Uniqlo, Zara, atau Giordano, itu biasanya kita masukkan ke dalam badan. Lalu sisanya brand-brand yang kita tidak kenal ya, atau mungkin kita tidak tahu, biasanya kita masukkan ke brand kaki. Nah, ini akan mempengaruhi ke penjualan produk-produk dalam paket usaha atau menjual bagaimana kita membuat borongan. Misalnya 20 piece, harga kita jual adalah paket usaha harganya 2 juta. Berarti dengan modal 2 juta yang sobat bisa dapat 20 piece lalu dijual dengan harga 150.000 satu piece, sobat bisa dapat omset 3 juta. Jadi modal 2 juta, omsetnya 3 juta. Tentunya itu harga minimal jualnya. Kayak di KIS nih, udah jarang nih yang sobat bisa dapetin harga 150. Bisa aja sekarang harga 200.000, bahkan kalau di KIS yang warna merah bisa harganya 300 ribuan. Terus bagaimana yang harga paketan brand badan? Nah, brand badan ini tentunya lebih murah. Paketannya biasanya yang adanya isinya Uniqlo atau yang bergambar Mickey Mouse, Disney gitu ya, yang lucu-lucu. Biasanya ini banyak pasarnya itu targetnya buat cewek. Ini harga satuannya kalau di borongan itu sekitar 60 ribuan, bisa lebih bisa kurang. Kayak gini hitungannya. Kalau misalkan kita buatkan paket yang isinya 20 piece ya, berarti kan harga jualnya 1.200.000. Kalau kita jual lagi nih dengan harga eceran, dari modal 60.000 kita jual 100.000 kan, berarti kan dari 20 piece kita dapat 2 juta. Jadi modal 1.200.000, omsetnya adalah 2 juta. Jadi kan lumayan. Ada juga paket usaha, paket murce biasanya, yang murah ce. Pokoknya yang murah banget, ini biasanya brand-brand kaki tentunya, dan tentunya masih layak jual dan masih bagus-bagus. Baik yang polosan biasanya, yang kaki-kaki ini biasanya harganya bisa ada yang jual 20.000 atau 30.000. Wah, rata-rata segitu yang paket usaha ya. Dan itu adalah pilihan sobat nih, mau beli langsung bal-balan, mau paket usaha, atau yang ketiga adalah satuan. Kalau satuan kita hunting biasanya, kita nyari brand-brand tertentu untuk kita kumpulkan kan, dan kita jual lagi. Misalkan kita punya toko di Instagram namanya Second Dikis Store. Oh, jadi khusus produk-produk Dikis kita hunting satu persatu nih di online maupun offline ya. Kalau offline biasanya ke Gede Bage atau di Pasar Senen di Jakarta. Kita nyari produk-produk Dikis, satuan yang kita belinya harganya misalkan beli satuan 150.000, terus kita jual lagi di Instagram dengan harga 200.000. Jadi satu produk kita untungnya 50.000. Bayangkan aja nih, kita punya 20 piece Dikis kali 50.000 aja, kan lumayan ya cuan. Dan itu ya, jadi cara menjual dan cara mendapatkan produk thrifting itu ada 3 cara intinya. Yang pertama adalah bal-balan, terus paket usaha, atau dengan satuan. Ini kembali lagi ke pilihan sobat, dan tentunya dikondisikan dengan modal yang sobat punya. Misalnya nih, sobat punya budgetnya pas-pasan, misalkan punya budget 500.000. Saya sarankan sih kalau 500.000 sih beli satuan dulu. Misalkan beli yang branded atau yang brand badan gitu ya. Itu bisa dijadikan awalan untuk nanti kedepannya menjual brand-brand yang lebih banyak. Jadi dengan modal 500.000, sobat beli yang biasa aja atau beli yang branded satuan, lalu sobat jual lagi. Jadi hitung-hitung tes pasar yang sobat punya bisnis. Terus misalkan kalau sobat punya, kan nih saya punya budget sekitar 3 juta nih, atau misalkan 5 juta, saya sarankan sih beli borongan atau beli paket usaha. Itu sudah dapat produk-produk pilihan, biasanya banyak banget yang jual. Produk-produknya juga sudah layak jual dan tentunya sudah dipilih, disortir oleh orang-orang yang jual paket usaha. Nah, kalau sobat punya modal lebih, misalkan 10 juta atau 20 juta, sobat bisa langsung beli bal. Tentunya ini harga bal kan tentang sekitar harga tadi ya, segitu. Dan setiap pilihan itu ada untung dan ruginya. Misalnya, kalau sobat beli satuan, tentunya sobat mendapatkan produk yang bagus dan harga jualnya juga lumayan tinggi, meskipun modalnya cukup tinggi juga. Jadi untungnya ya selisihnya cukup lah. Kalau beli paket usaha, semakin banyak produk yang dibeli ya, harga satuannya nantinya modalnya jadi lebih murah, sehingga harga jualnya lumayan tinggi dan untungnya lumayan gede juga. Kalau bal, kita dapatnya produknya banyak banget ya. Kalau dirata-ratain, satuannya bisa lebih murah dibanding paketan atau yang satuan. Tapi tentunya harus diingat, kalau beli bal itu resikonya adalah sobat bisa
dapat bal yang zonk atau isinya itu tidak ada brandnya atau mengecewakan lah istilahnya. Sobat bisa tonton tentang bal-balan ini, kenapa saya tidak menyarankan untuk beli bal di Jangan Bongkar Bal, linknya saya share di atas. Jadi intinya balik lagi ke sobat punya modal berapa atau mulai dari mana, atau sobat mau nekat bongkar bal, keren pokoknya ya buat sobat yang nekat bongkar bal. Jangan ragu, jangan patah semangat karena saya mengucapkan jangan bongkar bal terus tidak boleh bongkar bal, enggak juga ya. Intinya sih kalau sobat punya modal dan juga punya tekad yang kuat, insya Allah ya, jual apapun pasti ada pasarnya. Nah ini dia bagaimana cara menjualnya sebenarnya. Kalaupun sobat dari beli paketan atau beli satuan atau beli bal, yang paling penting adalah cara jualannya. Kali ini saya mau sharing-sharing bagaimana saya jualan dari pertama kali bongkar bal. Oke, jadi yang pertama nih, saya sama nih kayak sobat ya, saya punya modal sedikit, waktu itu hanya 10 juta. Saya langsung bongkar bal kaos, dan isinya itu emang di luar ekspektasi sama sekali ya. Yang saya harapkan ada yang vintage-nya, brandnya banyak, dan misalnya kaos semua isinya, tapi tidak seperti itu ya. Ternyata tidak segampang itu. Isinya itu ada kaos dan juga jersey-nya, dan tentunya banyak banget yang reject-nya atau yang tidak layak jual. Saya dapat nih yang brandnya Jordan, itu kan masuknya brand kepala ya. Cuman kan kaosnya tuh bolong gitu ya, rusak dan banyak nodanya, tentunya tidak layak jual. Yang akhirnya ya udahlah buat bonus saja. Dan bagaimana saya menjualnya? Oke, cara yang pertama yang paling gampang tentunya buat sobat yang baru memulai, sobat bisa mulai dari Instagram. Sobat bisa jualan dengan foto produk-produknya lalu dipost di Instagram jualan atau di Instagram pribadi, terserah, yang penting buat jualan. Bagusnya sih dipisahin ya antara Instagram pribadi atau jualan. Posting satu persatu produk-produk yang sobat jual. Sobat bisa mainin hashtagnya jangan banyak-banyak, maksimal 10 hashtag aja. Sobat deskripsikan produknya seperti apa, apakah sudah di-launch apa belum, misalnya harganya berapa, atau misalkan harganya mau disembunyikan boleh, tapi kalau yang awal-awal tunjukkan aja harganya, kasih aja harga murah. Yang penting sobat punya engagement dengan viewer sobat. Lalu apalagi nih, sobat bisa dengan posting di IG story. IG story sobat bisa gitu kan, misalkan tiap hari minimal 1 kali IG story tentang jualan sobat. Dan sobat bisa juga IG live. Nih, IG live ini seru banget karena Instagram punya fitur live, jadi sobat bisa live di toko, di rumah, atau di kamar mandi. Bebas ya, gimana sobat aja live-nya tentang jualan sobat. Ini enak banget nih, jadi penonton bisa lihat langsung kondisi barang saat itu juga. Kalau sobat sudah punya Instagram, tentunya kalau punya Instagram aja kayak kurang pas ya, karena transaksinya cuma bisa transfer aja. Sobat diwajibkan punya akun Shopee. Nah, akun Shopee ini banyak banget manfaatnya. Yang paling penting adalah bisa untuk transaksi bersama. Sobat bisa menggunakan Shopee untuk transaksi lebih terpercaya, dan juga biasanya ada gratis ongkos kirim, lumayan. Tapi selain itu, sobat justru bisa memanfaatkan Shopee lebih banyak lagi nih, tidak hanya untuk transaksi aja. Contohnya saya, jadi ketika saya mulai beli bal, jual satuan, itu saya jualnya di Shopee Live. Jadi sobat harus cobain fitur live di Shopee. Tidak hanya di Instagram, sobat juga bisa di live Shopee. Bedanya apa? Jadi gini, kalau di Instagram itu kan yang nonton kita biasanya cuma yang sudah follow kita. Tapi di Shopee, penonton kita yang nonton kita live itu semua akun yang punya Shopee. Siapapun itu, baik itu follow kita atau enggak di Shopee-nya, tidak masalah. Mereka akan nonton kita kalau kitanya seru di ketika live-nya gitu ya. Jadi peluang kita mencapai customer itu lebih banyak lagi. Jadi manfaatkan fitur Shopee Live mumpung gratis. Lalu di mana lagi nih? Yang ketiga, sobat bisa jualan di Tokopedia. Tokopedia juga sama, untuk transaksi bisa, dan juga bisa live. Meskipun fitur live-nya baru launching tahun ini kalau nggak salah ya, baru-baru lah. Harusnya dari dulu tuh. Dulu juga pernah ada ya. Dulu saya pernah live di Tokopedia, cuman sistemnya harus ke kantornya Tokopedia. Kalau pengen tahu bagaimana saya live waktu itu di Tokopedia, bisa tonton linknya di sini bareng Bang Opin. Lalu yang keempat, sobat bisa jualan juga di Facebook. Facebook juga ada fitur live-nya, banyak banget yang jualan di Facebook dengan live. Selain untuk jualan, tentunya Instagram, Shopee, Tokopedia, dan Facebook juga bisa buat hunting atau bisa membeli produk-produk thrifting. Jadi kalau buat sobat nih yang masih bingung atau
saya pengen ke Gede Bage tapi jauh, ke Pasar Senen tapi jauh, sobat bisa hunting ke orang-orang yang jualan di Facebook, Shopee, atau di Instagram. Jadi sobat coba aja beli 1 atau 2 dari toko tersebut lalu dijual lagi. Dan yang terakhir, sobat bisa jualan lewat WA status atau status WA. Jadi buat sobat-sobat yang baru mulai, udah pasti nih minimal pasti punya WA ya, difotoin produknya lalu di-update status. Produk-produk yang sobat update di status tentunya hanya bisa dilihat oleh kontak yang sudah sobat save. Tentunya terbatas, gimana makin banyak kontak yang sobat save, makin banyak orang-orang yang melihat update status sobat. Nah, itu beberapa tempat-tempat yang bisa sobat jualan via online tentunya. Beda lagi kalau misalkan sobat langsung buka offline atau bisa buka toko gitu ya. Itu tentunya sobat wajib punya stok produk yang lumayan banyak dan juga harus punya tempatnya baik di rumah maupun tokonya sewa, itu beda jalur ya. Dan boleh-boleh aja, dan itu lebih baik karena tentunya dengan niat yang menggebu-gebu tentunya harus direalisasikan, baik itu jualan online maupun offline. Karena kalau hanya ide-ide aja, itu mengambang di kepala aja ya, tidak ada realisasinya. Namanya thrifting ini tidak akan luput dari yang namanya brand badan, kaki, atau kepala ya. Sobat harus rajin-rajin nih memfollow akun-akun jualan orang lain atau saingan. Tidak apa-apa ya kita follow saingan, karena kita sama-sama jualan, namanya rezeki nggak akan kutukan, paling juga diambil orang lain. Ya kita cepet-cepetan aja nih, kita menjual seperti apa, cara jualannya seperti apa. Follow aja Instagram yang jualan produk-produk yang mirip dengan sobat. Caranya gampang aja, misalkan sobat jualan apa nih? Dikis. Langsung aja search pakai hashtag Dikis. Pasti akan muncul produk-produk yang jualannya Dikis semua. Jadi gampang kan? Tinggal follow. Kita lihat nih saingan seperti apa, jualannya seperti apa, di follow aja. Kalau misalkan sobat menjualnya random, misalkan produk apa aja, sobat tinggal follow aja Instagram yang sudah besar. Contohnya aja nih, saya kasih bocoran Instagram yang wajib sobat follow di Instagram dunia thrifting. Yang pertama adalah Instagramnya Xstyle ID, wajib nih ya. Siapapun yang baru nonton langsung aja follow Instagramnya Xstyle ID. Yang kedua, wajib follow Big Boss atau Midstore ya. Ini nanti Instagramnya saya cantumkan, wajib di follow karena selain dia jualan, juga kebanyakan sih lebih mengedukasi. Jadi kita bisa lebih tahu dunia thrifting ini dan juga lebih banyak tahu tentang brand-brand apa aja yang masuk ke brand kepala, badan, atau kaki. Yang ketiga, ini tidak disarankan sih ya, tapi wajib juga di follow Instagram Kaos Distro aja. Isinya tidak ada isinya, cuma sharing-sharing aja. Tapi kalau misalkan nanti ada masukan atau keluhan sobat-sobat nih tentang dunia thrifting, bisa sharing-sharing ke Instagram Kaos Distro aja. Nah, terus ada lagi nih, dunia thrifting ini dunia vintage. Wah, ini vintage juga sudah saya bahas. Kalau pengen tahu brand-brand vintage seperti apa, bisa tonton videonya tentang kenapa vintage mahal ya. Tontonnya, linknya saya taruh di atas. Ini juga unik banget nih, terutama perkaosan. Jadi kan kaos itu ada yang namanya istilah vintage. Itu tergantung sobat sih ya, harus jeli dan juga harus tahu nih vintage itu seperti apa. Yang paling penting, yang paling menonjol di vintage adalah setiap kaos atau sweater vintage itu selalu ada namanya copyright dan juga tahunnya. Misalnya itu ada musik The Beatles, copyrightnya The Beatles, tahunnya 1990-an misalnya. Seperti itu, ini contoh aja. Dan yang terakhir dari saya adalah tips bagaimana cara menjual produk-produknya agar cepat laku. Cara yang pertama adalah pasang harga semurah mungkin. Buat sobat tentunya yang pertama kali buka usaha thrifting, jangan terlalu foya-foya ya, tentunya jangan terlalu banyak nyari untung. Cari aja engagement orang-orang yang bisa transaksi terus-menerus di akun sobat. Mungkin untungnya tidak banyak, tapi kalau yang beli banyak kan untungnya jadi banyak. Gimana sih? Belinya untungnya tidak banyak, yang beli banyak untungnya jadi banyak, seperti itu. Selain itu, sobat juga bisa mengkombinasikan produk-produk yang harga jualnya murah dan harga jualnya tinggi. Jadi ada yang murah banget, ada yang tinggi banget. Divariasikan produk-produk yang sobat jual. Misalnya nih, kalau punya produk yang vintage, gak apa-apa nih, sobat tahan aja dulu, harganya naikin aja gak apa-apa. Lumayan kan buat intinya buat investasi dalam bentuk produk ya, dalam bentuk kaos ataupun jaket.
Dan sobat juga harus punya produk-produk yang muternya cepat. Jadi ada produk yang harganya murah, untungnya juga sedikit gak apa-apa. Ada juga produk yang harganya mahal, untungnya lumayan gitu kan. Jadi dikombinasikan aja. Dan yang kedua tipsnya adalah sobat harus memberikan pelayanan terbaik kepada calon customer sobat. Jangan sampai ketika ada customer yang nanya-nanya produk sobat, langsung sobat bentak-bentak. Misalkan ada yang nanya, "Kak, ini produknya harganya berapa?" Padahal harganya sudah dicantumkan, sobat langsung marah-marah. "Ini nih harganya sudah saya cantumkan, kenapa sobat harus nanya lagi?" Jangan. Sobat harus pelan-pelan ke customer. "Kak, oh iya ini Kak, harganya sudah tercantum Kak di keterangan, harganya segini." Terus misalkan sobat punya diskon, "Kak, ini transaksinya dapat diskon 50.000 kalau transaksinya langsung beli 4 produk." Dan kalau misalkan ada keluhan dari customer, misalkan ini Kak produknya tidak sesuai, mau tidak mau sobat harus layani dengan baik. Baik itu mau return produknya atau refund, uangnya kembali, atau justru lebih baik, ini lebih keren nih, sobat misalkan mengganti produk itu 2 kali lipat, gila kan? Gak apa-apa, untung dan rugi itu urusan belakang. Yang penting adalah customer puas dengan pelayanan yang kita berikan. Oke, jadi itu yang pertama, harganya murah. Dan yang kedua adalah pelayanan yang terbaik. Dan yang ketiga tentunya berikan pilihan pembayaran yang beragam, baik itu transfer lewat Shopee ataupun lewat Tokopedia atau apapun itu. Berikan pilihan-pilihan yang memudahkan customer, baik COD atau apapun. Berikan pokoknya yang customer suka aja. Misalkan, "Kak mau COD, oke, kita kasih lewat Shopee." Pokoknya kita mudahkan customer agar dia bisa mendapatkan produk-produk kita dengan gampang. Itu tips dari saya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tentunya tidak ada patokan khusus, apakah harus seperti ini, harus seperti itu, tidak ada. Semua kembali ke sobat sendiri, baik dilakukan atau enggak. Tentunya pengalaman berbisnis akan dirasakan oleh sobat sendiri yang melakukan bisnis. Kalau hanya teori, saya tidak jamin ini akan berhasil. Tapi kalau sobat langsung melakukan atau sobat langsung action dengan membeli produk-produk thrifting dan langsung sobat jualan, akan kerasa bagaimana sih kesulitan jualan di thrifting. Tentunya banyak banget yang sudah sukses di dunia thrifting dan tidak sedikit pula yang gagal di dunia thrifting. Sobat tinggal pilih mau yang sukses atau yang gagal, tergantung usaha sobat, tergantung semangat sobat, dan tergantung bagaimana kerja keras sobat dalam memulai dan menjalankan bisnis tersebut. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan doa dari saya mudah-mudahan kita sukses bersama, mudah-mudahan kita cepat kaya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berkarya.